Halo, perkenalkan nama saya Banila Mewati Marbun, SPD, kelompok 2 Angkatan 23, peserta Laksar CPNS 2021. Pengampu materi adalah dengan Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Di video kali ini kita akan bahas mengenai mind mapping pada materi anti korupsi yang merupakan salah satu dari nilai dasar seorang ASN dan penerapannya di unit kerja. Oke, yang pertama kita akan bahas di sini adalah mind mapping anti korupsi yang terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah konsep dari korupsi, yang kedua adalah sadar anti korupsi, dan yang ketiga adalah tunas integritas. Untuk yang pertama adalah korupsi. Pengertian dari korupsi itu sendiri adalah kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Nah, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Nah, ciri-ciri dari korupsi itu yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Nah, selanjutnya penyebab dari korupsi itu adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Selanjutnya, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Selanjutnya, kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap. Pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah, kemudian dari jenis-jenis korupsi itu sendiri terbagi atas 7, yaitu kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Yang selanjutnya adalah sadar anti korupsi. Nah, sadar anti korupsi berarti yang pertama kita harus tahu apa itu nilai-nilai dasar anti korupsi yang terdiri atas 9 bagian. Yang pertama jujur, kedua peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Selanjutnya, untuk sadar anti korupsi berarti harus memiliki spiritual accountability yang baik. Nah, untuk spiritual accountability yang baik itu berarti selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya, yang pada dasarnya itu merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, untuk memperoleh spiritual accountability yang baik, itu memiliki proses seperti berikut. Jadi, spiritual accountability yang baik, itu akan menghasilkan niat yang baik. Nah, niat yang baik ini juga akan menghasilkan visi misi yang baik, yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik juga. Nah, tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Jadi sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi, maka terdapatlah hasil yang terbaik. Selanjutnya adalah
tunas integritas. Jadi pada konsep tunas integritas itu berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu sendiri dulu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Nah, tunas integritas itu memiliki 3 peran, yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Jadi mereka menjadi kumpulan orang-orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi itu tercapai. Yang kedua adalah membangun sistem integritas. Jadi di sini berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya itu dapat ditutupi. Selanjutnya yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain. Jadi di sini khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Jadi di dalam tunas integritas, untuk membangun sistem integritas itu perlu dilakukan 3 langkah. Yang pertama adalah melakukan reframing untuk memudahkan proses internalisasi integritas. Yang kedua, memahami seeding dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti korupsi. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan peran di sistem integritas organisasi untuk menjaga individu yang berintegritas. Nah, itu dia tadi video anti korupsi, semoga bermanfaat.